Coba minjam casan dong. Kamu ini berapa? Baik. Apa punya keluar kan? Assalamualaikum. Maaf ya agak telat. Tolong disiapkan ketua kelas. Tolong disiapkan ketua kelas. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Kita absen dulu ya. Sedih, Pak. Rinaldi Lubis hadir. Hadir. Farendra Siregar hadir. Yuli Raja Guguk hadir. Oke, izin berapa orang? 2 orang ya. Baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan melihatkan sebuah cuplikan video. Bapak tadi agak terlambat karena jalan sedikit macet ya. Bapak siapa, Pak? Pak, nama Bapak siapa? Ahmad Siregar. Bapak kelihatan video. Bukan siman duta, Pak. Oke. Kita harus Silakan Bapak. Oke. Bagaimana pagi ini? Apakah sudah bisa mulai pelajarannya? Bisa. Apakah semangat? Ya, kalau kita lihat dari video tadi, terkadang ada beberapa anak yang tidak beruntung di dunia ini. Jadi untuk kalian semua anak-anak SMA 2 itu bersyukur ya, bisa sekolah di sekolah terbaik dan fasilitas lengkap. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pengertian kesuksesan, kalau menurut definisi adalah kesuksesan adalah suatu keadaan ketika seorang berhasil mencapai tujuan, harapan atau cita-cita yang telah diterapkan sebelumnya. Pengertian ini bersifat relatif karena setiap individu memiliki ukuran dan standar kesuksesan berbeda-beda. Ada orang yang menganggap kesuksesan itu adalah mempunyai banyak uang, mempunyai jabatan, kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di sini Bapak ingin bertanya, siapa yang di sini sudah pernah sukses? Belum. Siapa yang di sini sudah pernah sukses? Saya. 2 orang pernah sukses. Yang lain belum pernah sukses. Saya. Pernah belum? 4 orang. Makan mie sukses, Pak. Contoh gini anak-anak. Kalian daftar SMA 2 itu berliku-liku apa tidak? Berliku-liku kan? Ya kan? Kalian ngurus berkas segala macam, bolak-balik ke SMP, ijazah segala macam. Kemudian kalian masukkan berkas SMA 2. Tiba-tiba dengan proses perjalanan panjang akhirnya kalian keterima. Sukses apa tidak? Sukses kan? Mungkin ada kawan-kawan kamu di luar sana yang ya belum beruntung, belum bisa masuk SMA favorit. Iya kan? Jadi definisi sukses itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sudah tercapai atau bisa dicapai.
Ini merupakan definisi sukses. Kemudian pengertian kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses persaingan antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya berupa kemenangan, keunggulan, atau penguasaan terhadap sumber daya yang terbatas. Kompetisi muncul ketika dua pihak atau lebih menginginkan hal yang sama, sehingga masing-masing berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya agar unggul dari yang lain. Contohnya anak-anak, Yuwan ini mencalonkan diri sebagai seorang ketua OSIS, bersaingan dengan saudara Chandra. Nah, tentu kedua orang ini itu berlomba-lomba supaya bisa mendapatkan kedudukan ketua OSIS. Nah, itulah ketua kompetisi. Jadi berbagai cara yang dilakukan oleh saudara Yuwan, saudara Chandra supaya menduduki kedudukan sebagai seorang ketua OSIS. Itu merupakan kompetisi. Kemudian yang kedua, pengertian kebaikan. Kebaikan adalah segala sesuatu bentuk sikap, perbuatan atau ucapan yang mencerminkan nilai moral positif, memberikan manfaat, serta mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebaikan biasanya berkaitan dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas, serta tindakan yang sesuai dengan norma, etika, dan ajaran agama. Siapa yang pagi ini sudah berbuat kebaikan? Tidak ada? Contoh apa? Kebaikannya? Tadi bantu kawan cabaran. Oke, bagus. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Memberi makan kucing. Ya. Bantu kakek-kakek Itu kan semuanya bentuk kebaikan. Kebaikan itu nanti akan kembali ke diri kamu sendiri. Tanpa kamu sadari balasannya nanti itu akan ada saja. Kemudian pengertian etos kerja. Etos kerja adalah sikap, pandangan, serta semangat yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan dedikasi untuk mencapai hasil yang optimal. Etos kerja mencerminkan kualitas kepribadian seseorang dalam bekerja, termasuk nilai kejujuran, disiplinan, ketekunan, serta motivasi untuk sebuah prestasi. Nah, kenapa etos kerja ini perlu? Karena dengan semangat etos kerja ini, pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai, akan menjadi tepat waktu. Jadi untuk anak-anak sekarang, kalau sudah masuk SMA 2 itu tidak boleh bermalas-malasan lagi. Harus semangat, harus gigih, tanamkan semangat etos kerja itu. Itu etos kerja ya. Kemudian, bagaimana cara kita menerapkan kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan? Tentu anak-anak, kita harus mengawali setiap aktivitas dengan basmalah. Siapa yang pagi tadi berangkat ke sekolah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Cuma 2 orang, 3 orang. Yang lain tidak ada. 4 orang, 5 orang. 6 ya. Jadi setiap langkah itu harus kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan lihatkan dalam hati bahwa setiap pekerjaan itu adalah ibadah. Maka nanti akan mendapat pahala. Kalaupun nanti kalian meninggal, maka kalian akan meninggal dalam keadaan sahih. Insyaallah husnul khotimah. Kemudian yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Kenapa yang kurang semangat anak-anak? Apa cross breaking? Cross breaking ya. Kita breaking sebentar. Tolong berdiri. Tolong berdiri. Senang. Kemana Samba? Tolong berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita Iswan. Berdiri dulu. Tolong. Berdiri dulu. Tolong berdiri dulu. Hei. Perhatikan tempo-nya agak berjarak. Jangan berjarak. Jangan tutup kamera. Oi, jangan tutup. Mulai ya.
sendiri, Bang. Oke. Bapaknya asik banget. Asik sendiri. Oke, yang kedua menjaga konsistensi, yaitu menjaga fokus atau menjaga apa konsistensi itu ya, istiqomah, teguh dengan pegangan itu. Kemudian mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas diri. Jika kamu memiliki hobi berdagang atau bakat berdagang, kamu dalamilah ilmu tentang berdagang. Misalnya sekarang ini kan udah zamannya media sosial tuh. Kamu bisa menggunakan TikTok, Instagram, WA itu untuk berdagang. Yang cewek-cewek bisa nanti dagang di gacuan, yang laki-laki dagang apa? Pop es. Dagang alat-alat motor kan bisa tuh. Yang laki-laki bisa tuh. Sekarang itu media itu kan bisa dimanfaatkan anak-anak ya. Jadi dalamnya ilmu-ilmu yang terkait terhadap bidang dan bakat kamu. Kemudian membiasakan bekerja sama. Nah, kita sebagai manusia ini merupakan makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Dari kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Kita tuh harus memiliki kawan ataupun pasangan. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki dan sebaliknya. Malam ada siang, siang ada malam dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Contoh nih, Pak Rendra ini mempunyai perusahaan Batagor. Sedangkan saudara Diki ini juga punya perusahaan Batagor, tapi kurang laku. Akhirnya diamati-amatilah dengan saudara Diki. Diamatilah kenapa kok perusahaan Batagor si Pak Rendra ini bisa laku. Dia amati, rupanya saudara Rendra ini menggunakan media sosial untuk mempromosikan Batagornya. Batagor Bajreng namanya. Jadi dipromosikanlah dan saudara Rendra. Kemudian sudah diamati, Diki ini meniru juga, dipromosikanlah Batagor saudara Diki ini. Dengan diubah menjadi nama Batagor Pogo Kita. Akhirnya dan menamakan setelah ditiru saudara Diki memodifikasi. Anak Diki ini memodifikasi akhirnya laris manis lah Batagornya si anak Diki ini tadi. Itu merupakan perilaku menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Dan Bapak ingatkan kalau sudah SMA, tentu berkompetisi itu harus dalam kebaikan, tidak boleh dalam keburukan. Apa manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan? Yang pertama, pastinya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mempererat hubungan dengan sesama. Itu merupakan manfaatnya. Nanti dicatat ya. Nah, berikutnya menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Nah, apa yang perlu diterapkan dan perlu diperhatikan? Di situ ada disiplin waktu. Siapa yang pagi ini tadi bangunnya kesiangan? Ya, saudara Chandra, Renaldi. Nampak orang surau dan datang dah terlambat terus. Kemudian bekerja dengan penuh tanggung jawab. Misalnya saudara Iwan tadi kan mendapat sebagai seorang ketua OSIS, dia harus tanggung jawab dengan jabatannya. Tidak boleh hanya mengambil nama saja sebagai ketua OSIS, tapi visi dan misinya tidak terjalankan, programnya tidak terjalankan. Ya. Kemudian kerja keras dan pantang menyerah. Nah, kerja keras, pantang menyerah itu perlu kamu tanamkan dari diri kamu sendiri untuk meraih kesuksesan. Kemudian jujur dan berintegritas, bekerja sama dan komunikasi dengan baik, selalu belajar dan berinovasi. Apa tujuan kita bekerja? Meraih ridha Allah, menolak kemungkaran, kepentingan amal sosial, memberi nafkah pada keluarga, menjaga kehormatan dan kemandirian. Siapa yang di sini cita-citanya jadi pengangguran? Iya, Tidak ada kan? Ya itu. Sebagai pekerja itu adalah sebagai kehormatan sebagai seorang manusia. Manusia itu dipandang dari status pekerjaannya.
Tidak peduli pekerjaannya tinggi kecil, yang penting menghasilkan duit yang halal dan bersih. Kemudian menjadi sarana ibadah dan jalan menuju keridhaan Allah. Nah, ini cara meningkatkan etos kerja, menata niat dalam diri dan tujuan. Yang di sini cita-citanya sering-sering jadi gangster malam-malam itu kan, atau longnya ditata ya. Tapi anak SMA 2 Bapak yakin tidak ada seperti itu. Ada Pak Wagana. Kemudian disiplin dalam waktu, aturan, meningkatkan motivasi dan semangat, bekerja dengan penuh, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian menciptakan suasana, menggunakan teknologi dengan baik. Ini manfaatnya nih, terbiasa menghargai yang sudah diraih, menjaga martabat diri, melatih sifat sabar, tabah dan tawakal, mendapat kepercayaan orang lain rekan kerja, meningkatkan peluang sukses, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Nah, tugas kalian di rumah, tugasnya ada 2 ya. Tugas kalian, silakan nanti cari ayat yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu tugasnya, silakan dicari ya. Ya. Dokter Haji Bodi Kalau banyak MPDM lagi, Oh, LC Bapak. Bapak Ladies LC. Club. Ladies Club. Bapak LC. MC Club. Pak, Bapak 2 kali S2 ya Pak? 2 kali ya. Magister pendidikan sama magister agama. Sekarang silakan kalian analisis video ini. Alhamdulillah. Banyaknya video Bapak konten kreator, Pak. Silakan kalian analisis nanti kita coba. Silakan analisis. Silakan analisis. Saya pantang menyerah Pak. Nanti dicatat di buku ya, tulisan 2 ya, cek ayat dan menganalisis video. Rumah dong, mereka pindah. Baca Bapak itu. Oke, nanti bapaknya pas dia mau kirim di grup ya. Kalau kalian itu sama-sama punya video tidak PC, Pak. Oke, setelah selesai pelajaran kita, apakah ada pelajaran lain di sini? Ada. Jangan dulu keluar ya, tunggu gurunya. Yang mau ketemu tentulah dulu. Oke, Bapak akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bon, belum kecil, nanti kamu lagi. Hah? Belum di video dong. Udah lah, Udah, Bon. ulang lagi lah. Nah, gue biar ngicil lagi. 20 menit.